Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Nugrahini dari D3TT4201 NIM 6705181018. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video tentang praktikum Elkom, yaitu modul 6 Proteus. Sebelumnya, tujuan dari praktikum di sini yang pertama dapat memahami cara instalasi, yang kedua cara kerja dari Proteus, dan yang ketiga yaitu fitur-fitur pada Proteus. Proteus itu sendiri yaitu sebuah software simulasi dengan desain sistem papan sirkuit yang digunakan untuk membuat skematik mikroprosesor ataupun desain pada PCB. Langsung aja, yang pertama kita buka Proteusnya, klik kanan Run as Administration, yes. Tunggu hingga muncul softwarenya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita new project untuk membuat file baru. Tunggu. Nah, sudah ada. Lalu kita namakan filenya filter LPF. Setelah itu next. Nah, ini sudah ada. Ya saja. Next, finish. Setelah itu, langkah pertama untuk membuat rangkaian filter LPF yang dibutuhkan itu adalah komponen. Lalu kita ke komponen di sini, komponen mode. Nah, ada P. Klik P. Yang pertama kita gunakan resistor. Nah, kita gunakan resistor yang device. Oke. Tambahkan lagi, kita menggunakan kapasitor. Nah, ini. Lalu kita OK. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan induktor. Nah, kita menggunakan induktor yang ini. Oke. Nah, setelah komponennya sudah ada, maka yang langkah selanjutnya kita harus merangkai. Pertama kita menggunakan resistornya dulu di sini. Nah, dan juga di sini. Setelah itu kita gunakan induktor sini dan di sini. Lalu kita gunakan kapasitor sini, dan di sini. Nah, setelah itu kita selection mode kita ubah terlebih dahulu, kita rapikan. Nah, kita seperti ini. Lalu kita ubah nilai dari komponen tersebut dengan cara double klik pada komponennya. Nah, setelah itu kita gunakan 10 ohm pada resistor 1 dan pada resistor kedua. Oke. Nah, setelah itu di induktor klik sama seperti yang tadi, kita gunakan 100 nanohenry. Oke. Nah, yang kedua sama 100 nanohenry. Oke. Nah, lalu yang langkah ketiga, kita kapasitornya ubah terlebih dahulu sama. Yang pertama 10 picofarad. Kapasitor kedua sama
kita gunakan 100 picofarad, berbeda dengan C1 dan C3. Dan yang C3-nya kita gunakan 100 mikrofarad. Oke. Nah, setelah seperti ini lalu kita ubah arahnya terlebih dahulu, klik kanan, lalu rotate clockwise, sama seperti ini. Nah, ini juga. Nah, seperti ini lalu kita hubungkan antar komponen, klik pada ujung komponen seperti ini. Nah, ini ke atas. Sama ini juga. Dan yang terakhir ini. Nah, selanjutnya kita gunakan ground yang terdapat pada terminal mode. Klik. Bentar. Pada terminal lalu kita tambahkan ground. Nah, ground di sini. Setelah itu bentar, kita ubah dulu. Nah, sudah seperti ini, lalu kita hubungkan dengan groundnya tersebut, lalu kita buat sign dan juga voltage pada input dan output. Kita langsung aja klik generator mode, lalu kita pilih sign, klik di sini. Nah, setelah itu selection mode, lalu kita tambahkan pada outputnya itu di probe, nah voltage, lalu simpan di output seperti ini. Setelah itu selection mode, lalu kita hubungkan kembali dengan rangkaian yang sudah dibuat. Nah, lalu kita setting terlebih dahulu menggunakan 5 amplitude-nya dan 1 mega. Setelah di checklist lalu oke. Setelah itu outputnya juga. Nah, probe-nya ini kita namakan output. Nah, yang ini juga kita namakan outputnya menjadi input. Oke. Nah, setelah rangkaian ini jadi, lalu kita harus mensimulasikan dengan menggunakan graphing. Nah, kita ke graph mode, lalu kita gunakan yang frekuensi, klik di sini, klik, lalu tarik, klik lagi. Setelah itu kita klik kanan, add trace. Nah, di sini kita namakan respon frekuensi. Setelah itu gunakan P1 input dan P2 output. Lalu masukkan rumusnya P2 per P1, yaitu perbandingan antara output dengan input. Aksisnya yaitu left, lalu setelah itu oke.
Setelah itu edit graph, reference input, kita masukkan start frekuensi dengan 100 dan stop frekuensi dengan 100 mega. Setelah itu oke, resmute yes. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah filter grafiknya, yaitu LPF meloloskan di bawah frekuensi cutoff. Jadi selanjutnya kita namakan di sini, klik, nah, namakan begini, 6705181018 D3 TT 4201 ILC 1. Oke. Nah, bisa kita menggunakan board untuk menambah. Selesai video dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.